Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Suhardi selaku Tutor Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Dwi Gustini. Saya dari Program Studi S1 Administrasi Bisnis Universitas Terbuka Kota Palembang. Kali ini saya akan mempresentasikan gagasan atau topik tentang COVID-19 atau yang sering disebut dengan coronavirus. Dan gagasan yang saya paparkan di sini adalah dampak pada COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia. Coronavirus adalah kumpulan virus yang menginfeksi sistem pernafasan pada banyak kasus. Virus ini tidak hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan seperti flu, namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. COVID-19 pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan menyebar hampir ke semua negara termasuk Indonesia hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Hal tersebut membuat beberapa negara melakukan kebijakan lockdown untuk mencegah virus corona semakin meluas. Di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM untuk menekan penyebaran virus ini. Adanya pandemi COVID-19 ini berdampak luas terhadap krisis kesehatan maupun ekonomi global sepanjang tahun 2020 hingga sekarang. Dari sisi ekonomi, dampak COVID-19 terlihat dari penurunan laju pertumbuhan ekonomi global. COVID-19 tidak hanya berdampak negatif pada penurunan pertumbuhan ekonomi di negara berkembang saja, melainkan juga perekonomian di negara maju. Sebagian di negara maju bahkan terperangkap dalam resesi ekonomi yang cukup dalam di sisi investasi. Dampak COVID-19 terlihat dari minat investor asing untuk berinvestasi di Indonesia yang menurun sepanjang tahun lalu. Kondisi ini sejalan dengan pelemahan ekonomi global yang berdampak pandemi COVID-19. Untuk menekan dampak COVID-19 adalah dengan melakukan kebijakan makroekonomi dan beberapa langkah di bidang kesehatan, agar risiko terhadap stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan secara keseluruhan serta pemulihan ekonomi secara bertahap dapat berkurang. Keberhasilan langkah penanganan masalah COVID-19 menjadi faktor penentu yang sangat mempengaruhi berbagai risiko, dampaknya terhadap perekonomian dan sektor keuangan, sehingga konsentrasi penanganan krisis kesehatan ini membuahkan hasil. Maka perekonomian Indonesia diperkirakan akan membaik, karena COVID-19 sangat mempengaruhi gejolak perekonomian dan stabilitas keuangan di Indonesia. Beberapa kebijakan dilakukan pemerintah adalah dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19. Langkah yang harus dilakukan pemerintah adalah dengan menghimbau semua warga masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan, agar COVID-19 segera berakhir dalam perekonomian serta stabilitas kembali seperti semula. Demikian gagasan ini saya sampaikan. Bila ada yang kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.